Baik, Bapak Ibu sambil menunggu yang lain, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sore Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali tetap maya untuk mengikuti materi modul 1.2 dengan instruktur Ibu Andri Nur Cahyani. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Bapak Ibu, Ibu Andri, saya laporkan Ibu untuk sesi ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Samosir. Jumlah peserta 46, dengan fasilitatornya 4 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Andri Nur Cahyani, silahkan. Ya, terima kasih Bu Siti. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salam. Salam Bu. Ya, oke. Bapak Ibu, senang sekali sore ini saya bisa berjumpa secara virtual dengan Bapak Ibu sekalian para CGP yang hebat-hebat, yang keren-keren dari Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli Selatan ya, di bawah bimbingan Bapak Ibu Fasil, Pak Nana Suryana, Pak Irman Firmansyah, Pak Yadi Gunawiyadi, dan Ibu Iis Kartis. Wah, ini keren-keren ini Fasilnya. Bapak Ibu Fasil, saya mohon izin ya membersamai para CGP-nya sore ini belajar bareng. Tentunya juga dengan Bapak Ibu pengajar prakteknya. Baik Bapak Ibu, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan mengkonfirmasi beberapa hal yang kita sudah pelajari di LMS, meluruskan beberapa miskonsepsi mungkin kalau ada yang perlu kita luruskan atau memperkuat pemahaman yang sudah kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, modul 1 baru saja selesai, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu ada di modul 1-2 yang tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, perjalanan masih panjang, Bapak Ibu, masih sampai modul 3.3 gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin kita fokuskan di modul 1-2 ini? Gitu ya. Kalau saya simple Bapak Ibu, sebetulnya kalau saya mengibaratkan modul 1-2 ini, nilai dan peran itu ibarat bahan bakarnya nih buat Bapak Ibu CGP. Ya, bahan bakar yang nanti akan membuat Bapak Ibu terus bergerak gitu. Jadi walaupun nanti ada permasalahan yang dihadapi, akan ada tantangan-tantangan. Nah, kalau di modul 1-2 mendarat dengan baik, dengan cantik, dengan ciamik gitu ya, ke Bapak Ibu, meresap sampai dalam gitu ya, sampai sanubari, paradigmanya betul-betul diresapi, insya Allah perjalanan lancar gitu. Karena walaupun jatuh nanti akan bangun lagi karena ada nilai dan peran guru penggerak yang Bapak Ibu sadari betul dari awal. Gitu. Bedanya dengan yang lain. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu, tapi mungkin sebelumnya saya ingin Bapak Ibu menulis 2 kata saja di kolom chat, menuliskan tentang
Dua kata yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu ketika mempelajari 1-2 ini. Sampai di D kemarin Bapak Ibu membuat gambaran ya tentang masa depan Bapak Ibu sebagai guru inginnya seperti apa, kan gitu ya di D kemarin ya. Boleh ditulis Bapak Ibu dua kata yang menggambarkan Bapak Ibu perasaannya setelah menambah inspirasi. Pak Risman, Pak Yadi, semakin keren. Bu Prima, guru inspiratif. Yang lain, monggo. Mandiri, inovatif. Ilmu pengalaman baru, kreatif. Selalu dinantikan, kata Bu Teti. Wah, Pak Ibarda semakin cinta. Cinta sama siapa, Pak? Sama program PGP tentunya ya Pak ya? Yes Bu, ya. Kebetulan gini, saya tadi pendampingan individu, luar biasa CGP saya Bu. Dia jadi makin cinta Bapak cinta ya? Semakin cinta akan tupoksinya. Luar biasa. Saya salut. Jadi semangat ya Pak ya, semakin cinta dengan tupoksi Bapak sebagai pengajar praktik ya Pak? Siap Bu, siap. Semakin cinta sama fasilitatornya juga kayaknya. Oh iya, harus. Ya. Ketemunya sering ya Pak Nana ya, harus cinta ya, dong. sama Pak Dokter yang luar biasa. Pak Nana. Pak Nana, ini kelihatan nih Pak Nana semangatnya membara betul-betul ya. Ini kayaknya CGP-nya kalau ketemu Fasil jadi tambah semangat nih. Bangga dan bahagia, semakin bahagia, sangat bermanfaat, senang dan mandiri. Wah, Pak Dharma semakin dituntut. Dituntut apa ya Pak maksudnya? Dituntut untuk kreatif gitu ya Pak ya? Ibu Andri, ini Bu, sebentar ya Bu, mau sholat, udah dapat waktu sholat asar di daerah kami Bu. Oh iya Ibu, silakan. Ya, makasih Bu. Bu Dharma ya, Bu Dharma ya. Maaf ya Bu. Iya Bu. Oke, semakin kreatif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semua responnya. Betul, modul ini memang inspiratif ya. Dan tadi seperti saya bilang ini bahan bakarnya nih buat Bapak Ibu CGP untuk terus bergerak gitu ya. Nah, saya langsung saja Bapak Ibu, saya sampaikan materi sehingga nanti kita punya waktu lebih banyak untuk diskusi gitu ya. Bapak Ibu kenalan sedikit, nama saya Andri Nur Cahyani. Saya saat ini sebagai kepala sekolah di SMP dan SMA Bogoraya di Bogor. Namanya aja udah sekolah Bogoraya ya, pastinya di Bogor gitu. Sekolah Bogoraya di Bogor. Kemudian saya sebagai penulis modul di PGP ini di modul 14. Nanti Bapak Ibu ketemu modul yang saya tulis di 14 budaya positif dan modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Maaf Bu, presentasinya hilang Bu. Iya, saya memang masih stop screen dulu Pak. Terus saya juga sebagai coach untuk guru-guru gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan bertemu dengan modul coaching di modul 2.2 gitu ya. Di sini juga sudah dibahas tentang kompetensi coaching untuk seorang guru penggerak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita lakukan kegiatan ini dulu untuk lebih fokus. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, hadirkan rasa syukur, dan hadirkan kebijaksanaan kita sebagai seorang manusia. Baik. Nah, Bapak Ibu,
Di 1-2 ini selintas saja, tujuan umum kita adalah untuk mengartikulasikan nilai dari guru penggerak dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah belajar ya di LMS tentang profil pelajar Pancasila itu apa saja. Kemudian capaian umum yang kedua, memahami dan menunjukkan kesediaan untuk mempraktikkan peran dan nilai guru penggerak. Gitu ya. Jadi tidak hanya paham tapi bersedia untuk dipraktekkan. Secara khusus harapannya Bapak Ibu bisa memahami bagaimana nilai diri bisa terbentuk dan bisa merefleksikan pengaruhnya sebagai terhadap peran sebagai guru penggerak. Membuat gambaran diri di masa depan terkait dengan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih guru penggerak ini harus bicara tentang nilai guru penggerak gitu ya, peran guru penggerak, kenapa harus ada modul seperti ini gitu ya? Ini kok kayaknya berbeda ya mungkin dengan pelatihan-pelatihan lain. Karena gini Bapak Ibu, program guru penggerak ini adalah program yang bertujuan untuk transformasi pendidikan Indonesia. Jadi ketika kita bicara transformasi, memang kita tidak hanya bicara di tataran yang terlihat saja di permukaan, ya, tapi betul-betul dari akarnya. Akarnya itu adalah yang di bawah. Kalau Bapak Ibu lihat teori gunung es yang 88 di bawah itu, salah satunya memang di situ adalah nilai-nilai. Apa yang kita percayai, apa yang kita anggap benar, apa yang menjadi landasan dari setiap perilaku kita, apa yang kita yakini sebagai pegangan untuk tindakan-tindakan kita. Karena itu kita hubungannya, kita yang ingin kita bongkar, kita ingin perkuat, itu adalah yang di bawah gunung es itu. Ya, salah satunya adalah nilai dan peran. Karena kita bicara guru penggerak, guru yang nantinya akan menjadi katalisator, menjadi penggerak, menjadi jangkar dari perubahan di komunitasnya. Makanya kita ingin ini betul-betul dipahami gitu ya oleh Bapak Ibu untuk menjadi bahan bakar nanti proses perubahan itu sendiri. Gitu. Hari ini harapannya kita bisa lebih paham lagi tentang emosi dan cara kerja otak untuk menumbuhkan nilai-nilai dan karakter, memahami profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai guru penggerak, kebiasaan yang konsisten dan sistemik, dan juga memahami bahwa PGP ini menuntut, tadi ada yang bilang ya, lebih banyak tuntutannya, betul memang. Karena di sini juga PGP ini menuntut CGP, Bapak Ibu, untuk aktif membuat makna, mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Ya, tentunya pelajaran yang positif. Karena itu kalau di program ini Bapak Ibu kan sering sekali ya diminta refleksi, apa yang dilihat, apa yang diamati, kemudian dibenturkan dengan teori-teori yang Bapak Ibu pelajari, kemudian dipikirkan bagaimana bisa diimplementasikan. Itu semuanya adalah proses untuk mengambil pelajaran dan mengambil makna. Jadi belajarnya itu nggak cuma tahu saja ya, tapi harus sampai ke implementasi. Ini akan menjadi slide yang dibawa terus-terusan Bapak Ibu sampai belakang, slide kunci gitu ya, slide kunci dari program pendidikan guru penggerak ini. Ya, pada dasarnya seluruh modul Bapak Ibu dari 11 sampai 3.3 nanti sebetulnya muaranya adalah kalimat ini, ujung-ujungnya ke sini. Jadi kita bicara tentang pendidikan yang mana? Pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa apa? Buat apa dituntun kekuatan kodratnya? Biar mereka dapat selamat dan bahagia. Gitu ya. Setinggi-tingginya, jadi maksimal potensinya keluar ya sebagai manusia, sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu. Karena itu di paket modul 1 kita masih bicara di tataran individu, tataran Bapak Ibu sebagai individu. Nanti di paket 2 Bapak Ibu akan belajar tentang pembelajaran diferensiasi, social emotional learning, coaching, itu sudah mulai
kelas tatarannya ya. Nanti di paket 3 Bapak Ibu belajar tentang kepemimpinan pembelajaran ya, pengambilan keputusan, bagaimana merancang program yang berdampak pada murid itu. Kita mengembangkan anak sebagai murid, sebagai anggota masyarakat. Tapi ujungnya sebetulnya tujuannya ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang merdeka belajar, tentunya kita harus menyamakan persepsi ya, Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan merdeka belajar? Gitu ya, apakah misalnya sekedar yang penting belajarnya seru, ada ice breaking gitu ya? Tentunya bukan ya, kita lebih substantif lagi ya. Kita ingin menciptakan manusia Indonesia, generasi masa depan Indonesia ini menjadi manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, tapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi mereka mandiri, mereka percaya diri, mereka bisa pada gilirannya bisa berkontribusi kepada lingkungan mereka karena secara dirinya mereka sudah mandiri. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, tapi juga harus dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya hubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi kita berharap mereka, anak-anak kita, guru-guru kita tidak hanya bisa mengatur diri sendiri saja, tapi mereka juga harus bisa memiliki hubungan sosial yang baik, ya. Merdeka belajar, kemudian belajar merdeka. Bedanya apa? Gitu ya. Ketika kita bicara merdeka belajar, tentunya kita ingin proses belajar yang memerdekakan, yang memberi otonomi kepada siswa, sehingga siswa menjadi mandiri, mereka memiliki nilai-nilai diri yang kuat, karakter yang kuat, sehingga mereka bisa mengeluarkan potensinya sebesar-besarnya, setinggi-tingginya untuk menjadi selamat dan bahagia. Belajar merdeka, nah ini karena ini proses ya Bapak Ibu, kita tidak bicara tentang proses sehari, 2 hari, 3 hari, tapi kita belajar proses bertahun-tahun. Kita bicara tentang perubahan, transformasi pendidikan yang panjang ya, yang tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga kita memang harus terus berusaha bersama-sama saling mendukung di program pendidikan guru penggerak ini. Ini kunci teori, kunci konsep dari 1.2 Bapak Ibu. Di sini kita ingin para guru penggerak nantinya, kalau Bapak Ibu sudah hilang. Sekarang masih ada C-nya ya, masih ada calonnya. Nah ini harapannya Bapak Ibu secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai guru penggerak dalam diri Bapak Ibu demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi profil pelajar Pancasila itu sebelum di transfer atau diwujudkan dalam murid-murid kita itu dikuatkan dulu di dalam guru penggerak itu sendiri, plus nilai dan peran guru penggeraknya. Gitu. Karena memang di sini kuncinya adalah keteladanan, gitu ya. Ada proses tergerak secara personal, tergerak dulu, kemudian setelah tergerak itu melakukan sesuatu, bergerak, dan pada akhirnya bisa menggerakkan. Jadi 3 kata ini sangat penting Bapak Ibu dalam program guru penggerak, apapun materinya nanti 3 kata kunci ini kita harapkan selalu coba untuk dilakukan. Ketika Bapak Ibu nanti belajar konsep budaya positif, disiplin positif, Bapak Ibu sudah tergerak, oh berarti selama ini proses saya mendisiplinkan anak-anak kurang tepat misalnya, ada kesadaran begitu, maka tergerak ya, insyaf gitu ya, menyadari apa yang masih harus diperbaiki, kemudian bergerak mengimplementasikan itu ke anak-anaknya, ke kelasnya, kemudian setelah itu bisa berbagi hal positif kepada guru-guru lain, sehingga komunitasnya juga menjadi bergerak bersama karena digerakkan oleh guru penggerak ini.
Jadi ada pembiasaan yang konsisten dan sistemik sehingga bisa membuat dan mengambil makna positif. Jadi itu saja Bapak Ibu sebetulnya intinya program ini kita ingin ada makna dari setiap topik yang Bapak Ibu pelajari. Jadi bukan sekedar ilmu pengetahuan, bukan sekedar tahu, tapi bermakna gitu. Betul-betul dipraktekkan, betul-betul dihayati, kemudian diyakini sampai menjadi satu paradigma baru untuk Bapak Ibu dalam memaknai perannya sebagai guru. Gitu. Jadi lahir kembali sebagai seorang guru penggerak yang berbeda dengan sebelumnya. Lebih baik tentunya. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya, Bapak Ibu di modul juga sudah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kalau Bapak Ibu belajar tentang keterampilan abad 21, yang 4C itu, kolaborasi, komunikasi, critical thinking, creativity, itu semua juga sudah tercakup di sini, ditambah beberapa komponen yang memang khas Indonesia gitu ya, ada bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, karena Indonesia ini memang salah satu negara yang betul-betul beragam ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang dari negara lain, mereka pasti akan heran dengan beragamnya ya budaya di negara kita, karena mungkin negara mereka cuman berapa pulau gitu ya, bisa dihitung dengan jari, juga bahasa juga tidak sebanyak di kita. Jadi ini kebinekaan ini memang satu kualitas yang sangat khas dari Indonesia sebagai negara kepulauan, dan itu juga secara nilai sangat penting ya, nilai respect, nilai menghargai budaya lain, itu sangat penting ya sebagai orang Indonesia. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah kualitas yang diharapkan nanti akan ada di setiap anak yang lulus dari pendidikan di Indonesia, gitu ya. Membedakan anak lulusan dari pendidikan di Indonesia, sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara lain. Jadi kalau pergi ke Amerika tentunya akan ada profil pelajar Amerika gitu ya, atau Singapura, mereka negaranya membuat sendiri gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, lulusan sekolah di Indonesia hasilnya adalah anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Dan itu akan diwujudkan oleh siapa? Oleh guru penggerak. Bagaimana seorang guru penggerak itu? Mereka adalah guru yang berpihak pada murid, yang mandiri, yang reflektif, yang kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid ini jadi kunci, Bapak Ibu, sepanjang program ini akan sering disebut, karena ini memang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, perannya apa? Perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin yang mengedepankan kepentingan murid sebagai utama, bukan kepentingan yang lain Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu jadi kepala sekolah ya, katanya kan lulusan guru penggerak nanti kedepannya jadi kepala sekolah harus dari guru penggerak begitu ya katanya ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jadi guru, jadi kepala sekolah, akan ada dalam posisi yang mungkin sangat membingungkan untuk mengambil keputusan. Ketika terjadi dilema itu semuanya benar keputusannya, saya harus ambil yang mana? Ambillah keputusan yang mengedepankan kepentingan murid, gitu ya. Karena kita adalah seorang pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu adalah pemimpin yang mengedepankan proses pembelajaran murid. Ya, proses belajar, kurikulum, bagaimana kita membuat anak menjadi berkembang potensinya, itu adalah fokus dari seorang pemimpin pembelajar. Mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi memang guru penggerak ini harus bisa berkolaborasi, ya, harus bisa mendorong, menyemangati orang lain, dan berpihak pada murid. Ya, di sini ada peran dan nilai-nilai guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki ya peran nilai-nilai ini pastinya, saya yakin. Tapi memang dalam program ini kita ingin memfokuskan ya, memperkuat itu, menyadarkan itu, sehingga ketika nanti Bapak Ibu bergerak sebagai seorang guru penggerak, paham bahwa itu loh yang dipegang, ada nilai-nilainya gitu yang menjadi pegangan Bapak Ibu.
Nah, ini juga sebuah definisi pendidikan yang sangat penting Bapak Ibu, karena memang di sini ada kata-kata kuncinya, yaitu usaha sadar dan terencana. Kita bicara tentang pendidikan, kita bukan bicara tentang kegiatan yang kita lakukan tanpa rencana. Kita tidak bicara tentang mengajar yang kita tidak pikirkan betul gitu ya, tapi kita memang mendesain itu dengan sadar, dengan terencana, dengan sengaja. Untuk apa? Karena kita mau suasana belajar anak-anak di sekolah dan prosesnya itu bisa membuat anak aktif mengembangkan potensi dirinya secara seimbang ya, baik spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kesadaran itu penting sekali Bapak Ibu. Ini juga nanti akan dibahas di modul 2.2 social emotional learning, betapa mindful, sadar akan apa yang dilakukan, menyadari ya apa yang terjadi pada diri kita, menyadari rencana kita ke depan, kita maunya kemana, tujuannya kemana, itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjalankan peran guru penggerak ini secara sporadis, secara random begitu ya, tapi memang harus sadar dan terencana. Karena itu ada set dari nilai dan peran yang sudah didesain gitu ya. Nah, ini memang tadi saya sampaikan memang harus didesain gitu ya, sehingga si anak akhirnya bisa mendapatkan pengalaman yang utuh gitu ya, ciptanya, rasanya, katanya itu akhirnya utuh terbentuk gitu ya, untuk mengambil makna yang positif. Kembali lagi mengambil makna ya Bapak Ibu. Nah, untuk menggerakkan nanti Bapak Ibu tentunya akan mengalami banyak tantangan gitu ya. Nah, ini saya bisa sampaikan ada sebuah konsep yang sangat menarik, kita ambil dari Seven Habits-nya Stephen Covey, bahwa ada 3 lingkaran ya ketika seseorang ingin membuat perubahan. Ada lingkaran pengaruh, lingkaran kepedulian, dan lingkaran perhatian. Nah, yang kita inginkan dalam guru penggerak itu lingkaran pengaruhnya ini lebih luas. Kenapa? Karena kalau lingkaran pengaruh, kita adalah menjadi seseorang yang mengambil kontrol, yang mengambil keputusan ya. Misalnya kalau kita analogikan dengan proses kegiatan kita sedang menyetir mobil misalnya ya, kalau kita ada dalam lingkaran pengaruh, maka kita adalah supirnya. Gitu. Kita bisa menentukan mau cepat, mau lambat, mau belok, mau berhenti, mau seperti apa. Itu ketika kita jadi supir, maka kita ada di dalam lingkaran pengaruh. Ketika kita ada di mobil, tapi kita jadi penumpang, gitu ya, kita tidak bisa mengendalikan jalannya mobil itu, tapi kita bisa memberitahu, maka kita ada di lingkaran kepedulian. Tapi kalau kita hanya melihat apa yang terjadi di luar mobil, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa karena mobil sedang jalan, kita hanya melihat saja, misalnya ada orang jatuh, kita jadi penumpang, kita cuma lihat ya, kita nggak bisa apa-apa. Itu lingkaran perhatian. Jadi yang kita harapkan para guru penggerak ini membuat keputusan, membuat perubahan awalnya adalah di lingkaran pengaruh, semakin lama semakin luas. Ketika itu dilakukan dengan konsisten, dengan sistemik, menjadi sebuah teladan, dan akhirnya lingkaran pengaruhnya menjadi lebih luas lagi. Itu ya. Nah, ini contohnya kita mulai dari diri, dari lingkaran yang terdekat yang kita bisa lakukan, misalnya di dalam kelas. Kemudian ketika apa yang kita lakukan di dalam kelas itu menjadi inspirasi buat orang lain, dan orang lain mengikuti kita, maka pada hakikatnya itu adalah sudah lingkaran pengaruh kita yang sudah lebih luas. Kemudian sampai ke institusi, sampai ke lingkungan dan masyarakat, dan akhirnya transformasi pendidikan bisa berjalan karena guru penggerak melakukannya dari lingkaran pengaruh mereka. Ya, nah agar orang lain bisa mengikuti, bisa terinspirasi oleh kita, maka pertama relasinya harus bagus, komunikasinya juga harus baik, kolaborasinya akan tercipta bila komunikasinya baik, dan terakhir kontribusinya akan berjalan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga frase yang tadi sudah sering disebutkan, ada tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Ini beberapa konsep Bapak Ibu di 1-2 konsep-konsep intinya ada ingatan dan peristiwa gitu ya. Kita ingin Bapak Ibu mengingat apa yang terjadi di modul. Bapak Ibu sudah diminta ya untuk membuat trapesium usia, diminta sharing juga. Kemudian ada kesadaran tentang pikiran dan perasaan, bagaimana Bapak Ibu bisa menyadari bahwa ada diagram gunung es di situ ada makna dari setiap nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang, betapa besarnya keyakinan dan nilai-nilai itu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. Itu harapan kita Bapak Ibu menyadari ya betapa pentingnya nilai-nilai itu dalam mempengaruhi sikap dan perilaku. Tahap perkembangan ini juga penting karena kita berhubungan dengan anak-anak, sehingga kita harus paham di setiap tahap sebetulnya kebutuhan anak-anak itu apa gitu ya. Kita tidak bisa skip, karena kalau skip mereka akan kehilangan sebuah tahap dalam kehidupannya yang akan menghambat mereka menjadi seorang individu yang selamat dan bahagia, menghambat mereka jadi individu yang berkembang secara maksimal. Ya. Peran guru penggerak di sini tadi ada lingkaran pengaruh, ada mulai dari diri, belajar merdeka, ambil makna positif, dan thinking slow. Kemudian ada materi juga tentang thinking fast dan thinking slow. Ini berhubungan dengan cara kerja otak, berhubungan dengan reaksi, respon, jawaban, dan berhubungan dengan bagaimana kita ingin seorang guru penggerak itu merespon terhadap semua yang terjadi di sekelilingnya dengan lebih bijaksana, dengan berpikir lebih dahulu, tidak hanya mengedepankan respons yang asal cepat gitu ya, tanpa dipikir sehingga hasilnya tidak akan konstruktif gitu ya untuk perubahan. Bapak Ibu, saya punya kuis di sini. Kuisnya tentang ayam bakar. Nah, Bapak Ibu sudah makan siang tadi? Ada yang makan siang dengan ayam bakar? Ya Bu, kalau di Tapsel Bu pakai daun ubi tumbuk. Aduh, enak sekali Ibu. Saya jadi tambah dengan sambal tuk-tuk. Aduh. Jadi lapar gini saya. Enak ya, jadi lapar nih. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambar ayam bakar dan nasi, ada sambelnya, ada timunnya. Pertanyaannya sederhana saja. Ini harga total ayam bakar dan nasi itu 21.000. Ya, 21.000. Jika harga ayam bakarnya itu 15.000 lebih mahal daripada nasi, ayam bakar lebih mahal 15.000 daripada nasi, berapa harga nasi? Boleh diketik di chat box Bapak Ibu. Harga nasinya berapa? Ada yang bilang 3.000. Ada yang 6.000. Oh, ada yang 18.000. Oke, ada yang 6.000. Macam-macam ya. Jawaban yang betul adalah mari kita lihat jawaban yang betul. Ini saya dapat kuncinya dari penulis modul, Mas Adit. Bapak Ibu penasaran nggak yang betulnya berapa? Penasaran Bu. Penasaran. Tapi kok tadi ada Bapak yang ikut di kelas saya sebelumnya ikut lagi ya, Pak Mangam Putua itu ya? Ikut lagi ya Pak ya? Saya masih ingat namanya, Mangalek Tua. Iya, ikut lagi Bu. Bapak jawabannya benar, udah tahu tadi ke kelas saya ya. Jadi udah bisa keluar Bu. Bu. Ya? Keluar aja lah kami Bu. Gak apa-apa Pak, ikut Keluar lah lagi. kami Bu. Gak apa-apa, biar hafal. Enggak, belakangan tadi di-share Bu. Keluarlah Bu ya. Oh, gak apa-apa Pak, ikut lagi juga. Kita Ya, belajar pintar. lagi Pak. Tadi salah ruang Ibu. Oh gitu. Iya. Oh, tadi Bapak salah ruang, harusnya di sini.
Iya. Oh, begitu. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Raih nanti dapat ini, Pak. Dapat nilai bagus. Dapat ayam Bakar bakar. ayam. Iya. Dapat ayam bakar. Ambilnya di Bogor ya, Pak ya. Ya boleh Bu. Oke. Nah, jawabannya adalah 15.000. 3.000. Selamat buat yang menjawab 3.000 tadi. Ada banyak juga yang menjawab 3.000 ya. Ada yang keliru hitung. Mengapa? Apa yang membuat salah hitung, Bapak Ibu, kira-kira? Cabenya kemurahan Bu, jadi harga 1.000. Cabenya kemurahan. Nih, saya bukakan cara menghitungnya ya, Pak. Nah, diketahui. Ini hitung pakai persamaan nih, Pak ya, kuadrat. Ayam bakar nasi 21.000. Diketahui 2, ayam bakar 15.000 plus nasi. Kemudian ayam bakar plus nasi itu 21.000. Nah, ini agak rumit ini ya menghitungnya. Intinya Bapak Ibu, kalau kita menghitung dengan cara yang benar ya, hasilnya adalah 3.000. Ya, selamat buat yang menjawab 3.000. Nah, sebetulnya dengan contoh itu yang ingin saya bahas adalah tentang berpikir cepat versus berpikir lambat. Bapak Ibu boleh di-mute, suara saya jadi echo ya, menggaung. Boleh di-mute, mungkin ada yang ini ya. Oke. Bapak Ibu, di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang Triun Brain, di modul juga sudah ada, bahwa ada beberapa otak gitu ya, otak manusia. Secara simpelnya kita jelaskan gitu ya, ada otak reptil ya, atau batang otak dari sini belakang sampai belakang, itu fungsinya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian ada otak mamalia, sistem limbik, itu yang mengatur emosi. Kemudian otak primata, gerakan kompleks yang menggunakan alat begitu ya untuk motorik begitu ya. Kemudian ada otak luhur manusia yang di sini disebutkan manusia itu disebut Homo sapiens. Kenapa? Karena memang manusia itu adalah makhluk yang diharapkan bisa memaksimalkan fungsi otak untuk menjadi seseorang yang bijaksana, gitu ya. Artinya, walaupun kita punya otak reptil, otak mamalia, sehingga kita bisa merespon semua kejadian yang ada di sekitar kita dengan cepat, gitu ya. Otak reptil ini akan merespon dengan cepat. Dia akan mengenali stimulus yang masuk itu sebagai apakah ini ancaman atau bukan, gitu ya. Kalau ancaman maka responnya ada 3, ada lawan, gitu ya, fight, flight, tinggal pergi ya, terbang, flight gitu, atau freeze, atau di situ saja diam saja, tapi tidak melakukan apa-apa, apatis, gitu ya. Tentunya kita tidak ingin guru penggerak menggunakan otak reptilnya lebih sering dalam melakukan perubahan, dalam merespon semua yang terjadi di sekelilingnya. Ataupun otak emosi saja, gitu ya, karena kalau misalnya emosi sudah menguasai kita marah, kita sedih, kita kecewa, itu tentunya juga tidak bisa berpikir secara logis ya, secara bijaksana untuk mencari sebuah solusi. Nah, guru penggerak ini yang ingin kita fokuskan adalah berpikir ya, mengaktifkan tadi bagian otak yang neokorteks ya, yang membuat kita menjadi berpikir lebih rasional ya, lebih logis, sehingga bisa merespon dengan lebih baik setiap yang kita alami. Nah, di sini kita bicara tentang thinking fast dan thinking
slow. Otak kita juga memang sudah didesain gitu ya, sudah secara alamiah itu berpikir ada dua sistem, ada sistem satu yang thinking fast itu, dan bagian batang otak dan sistem limbik yang tadi itu memang diprogram untuk mengkonservasi energi, untuk autopilot, otomatisasi, jadi melakukan respon secara cepat gitu ya. Jadi tidak ada proses berpikir dahulu, biasanya alamiah langsung, aksi reaksi seperti itu. Nah, thinking slow ini yang tadi bagian otak luhur tadi, neokortex tadi. Kita ingin guru penggerak lebih banyak thinking slow, ya, bukan dalam artian telat mikir gitu ya, atau mikirnya lebih lama gitu ya, tell me, bukan, tapi ini justru berpikir lebih strategis gitu ya, lebih mempertimbangkan semua aspek sehingga bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak gitu ya. Memang memakan energi tapi hasilnya lebih baik gitu ya. Nah, bagaimana, pertanyaannya kemudian bagaimana bisa memanfaatkan sistem yang kedua nih? Bagaimana biar kita membiasakan berpikir lambat gitu. Nah, pertama kita fokus ke sisi positif gitu ya. Walaupun otak kita diprogram untuk mengklasifikasikan situasi menjadi ancaman atau aman gitu ya. Kemudian instingnya bereaksi cepat mengklasifikasikan ancaman. Jadi biasanya kalau kita ada stimulus gitu ya, ada situasi secara alamiah, wah ini ancaman gitu. Tapi kita ingin berhenti dan menganalisis ini benar nggak ya ancaman gitu. Jangan-jangan ini sebenarnya bukan ancaman, ini sebetulnya reaksi biasa saja. Kenapa saya harus fight? Kenapa saya harus bereaksi seperti ini gitu ya? Sehingga kita pertama, marilah kita fokus ke sisi positif. Ya, kalau ada murid ya menjawab seperti ini, ya, Ibu membeli 3 telur, Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan Ibu agar telur itu tidak habis, gitu ya? Ini pertanyaannya juga agak unik sih ya. Si muridnya jawab, nggak usah bikin kue. Pertanyaannya aneh katanya. Jadi gimana nih seorang guru kalau mau berpikir dengan sistem limbik tadi yang pakai emosi, ya mungkin bisa kesel, udah bikin soal capek-capek, begitu dikerjain anaknya malah ngomong begini gitu ya. Tapi kalau kita mau berhenti dulu, kita pikir maksud anak itu apa ya? Oh iya, jangan-jangan memang soal saya aneh. Jadi itu maksudnya ya. Jadi tidak langsung reaktif ya, tidak langsung menganggap ini anak kurang ajar, ini anak bikin saya kesel ini, nyepelein saya ini. Nah itu kalau sudah begitu yang bergerak akhirnya otak primatanya gitu ya, otak yang pertama tadi batang otak gitu ya, yang batang otak tadi. Jadi kita inginnya yang otak luhur sehingga berpikir dulu, dianalisis dulu sebelum membuat sebuah respon. Misalnya ada anak seperti ini ya, menjawabnya dengan gambar, itu gurunya pakai limbik system, emosi, marah gitu ya, terus kasih nilai 0, banyakan ngayal kamu gitu ya. Kita tentunya ingin lebih memahami si anak ini maksudnya apa. Loh ini kok bener ya sebenarnya secara esensial gitu, secara esensi jawabannya walaupun bentuknya gambar, tapi kalau konsepnya betul gitu. Jadi dipakai otak luhurnya sehingga responnya juga tetap positif ya, berpihak kepada proses belajarnya si murid gitu. Kemudian acuan 3, sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan gitu ya. Jadi kalau kita kebanyakan pakai otak limbik system tadi, ketika kita dikuasai oleh emosi, maka pengambilan keputusannya juga menjadi tidak rasional gitu ya. Tentunya kita ingin kita merespons dengan lebih objektif ya, bukan respon-respon yang berdasarkan emosi.
Jadi kesadaran itu memang penting ya di sini. Sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Ini ada jenis-jenis emosi. Nanti Bapak Ibu belajar tentang jenis-jenis emosi ini di modul 2.2 Social Emotional Learning. Acuan 3, kita harus melampaui ya. Melampaui artinya jangan mau kalau respon kita terhadap apa yang di sekeliling kita itu cuman respon-respon dari batang otak tadi gitu ya. Kita inginnya lebih dari itu, jangan cuman untuk bertahan hidup, jangan hanya dari otak reptil saja yang cuman 3 ini responnya, fight, flight, or freeze gitu. Jangan terjebak di sini Bapak Ibu. Karena kalau kita terjebak di sini, ini bentuknya adalah defensif gitu ya, marah, menyalahkan, mengamuk, nyinyir gitu ya, kayak netizen gitu ya, sukanya nyinyir, menyangkal, apatis gitu. Kita tidak mau seperti itu. Guru penggerak mesti bisa merespon segala yang terjadi di sekelilingnya dengan lebih rasional. Nah, acuan 4, jangan lawan otak Anda, walaupun otak kecenderungannya memang begitu, tapi kita harus kenali dia, terima, dan beri waktu untuk belajar. Karena memang kita butuh waktu ya untuk mengenali cara kerja otak kita sendiri dan menyadarinya. Gitu ya, jadi beri waktu untuk menyesuaikan, biasakanlah thinking slow. Nah, ini gunung esnya Bapak Ibu, ada pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai. Ini adalah nilai dan peran guru penggerak itu adanya di sini. Kalau Bapak Ibu udah beres di sini, ini modul ini mendarat dengan baik di Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu yakin bahwa profil belajar Pancasila itu memang satu profil yang sudah didesain dan menjadi tujuan bersama kita di Indonesia. Nilai-nilai guru penggerak tadi yang sudah dijelaskan, inovatif dan lain-lain, itu memang baik gitu, dan memang Bapak Ibu yakin memang melalui nilai-nilai itu, melalui peran guru penggerak yang seperti itu, maka transformasi pendidikan bisa berjalan. Maka itu nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu, ke kebiasaan perilakunya Bapak Ibu akan berubah gitu ya, yang dari sebelumnya menjadi lebih sesuai ya dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berkolaborasi, mendukung ya, coaching. Nah, lingkungan ini juga harus kita rancang sehingga mendukung gitu ya, lingkungannya kolaboratif, sehingga ada pengkondisian, pembiasaan, keteladanan yang konsisten dan sistem aturan yang juga konsisten. Kalau ini sudah jadi, maka ini akan menjadi identitas gitu ya, walaupun di bawah sadar itu tidak terlihat, tapi dia ternyata 88%. Dan ketika sudah menjadi perilaku, kebiasaan, sadar gitu ya, itu terlihat di luar, terlihat oleh orang, itu hanyalah 12%. Tapi yang lebih penting adalah yang di bawahnya. Itu. Oke. Pendidikan ini juga merupakan daya dan upaya memajukan tumbuhnya budi pekerti, ya, kekuatan batin, karakter, pikiran, agar anak dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Seperti apa sih kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya, gitu ya? Tentunya kalau kita lihat para ahli psikolog membuat teori itu ada banyak ya. Salah satunya yang kita bisa lihat teori tumbuh kembang psikososialnya Erik Erikson. Di sini dia mengkategorikan pertumbuhan anak menjadi 0 sampai 1,5 tahun ya, dan sampai 18 sampai 40 tahun. Jadi sebetulnya ketika kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak, fokus-fokusnya dalam setiap tahap perkembangan anak, maka kita sebagai guru akan membimbing anak, menuntun anak sesuai kodratnya mereka, sesuai kodrat, sesuai umur mereka. Gitu ya, seorang bayi gitu ya, dari 0 sampai 1,5 tahun, di situ kebutuhannya adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan. Dia butuh percaya bahwa lingkungannya itu aman, lingkungannya mendukung, lingkungannya memenuhi kebutuhan dia. Kebutuhan bayi itu apa sih? Makan, minum, digendong, nyaman, popok kering gitu ya. Jadi ketika dia nangis dan dia lama sekali tidak ada yang mengganti popoknya, dia pipis, itu ada
mistrust, ada ketidakpercayaan yang terbentuk di dalam otaknya gitu ya, dan itu bisa berpengaruh sampai dia dewasa gitu. Karena itu kita kenal ada inner child ya, yang mungkin sekarang ada banyak workshop yang membahas itu, betapa ternyata trauma masa kecil terbawa sampai dewasa ketika ada orang dewasa yang terlihat mungkin tidak seimbang ya, aspek perkembangannya, mungkin emosinya masih meledak-ledak, udah berumur tapi kok masih kayak anak kecil cara berpikirnya misalnya ya. Itu mungkin kalau dirunut, mungkin sampai pas kecil mungkin dia ada tahapan perkembangan yang tidak terpenuhi gitu ya. Mungkin 1,5 sampai 3 tahun ada otonomi yang tidak terpenuhi, kemudian inisiatif ya 3 sampai 5 tahun. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil ya, rumahnya mungkin banyak coret-coret ya Bapak Ibu ya, mungkin ya anak-anak kan suka nyoret-nyoret ya, nyoret-nyoret tembok misalnya. Nah, kalau di situ langsung dimarahin gitu, kamu kenapa coret-coret tembok ini, baru dicat, catnya bagus. Nah, itu dia ingin berinisiatif padahal ya, menurut dia mungkin bagus gambarnya dia, jadi lebih bagus rumahnya, tapi ketika dimarahin dia timbul rasa bersalah. Nah, itu ada kebutuhan di usia itu yang tidak terpenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Ketika kita tahu ada kebutuhan itu, maka kita akan bisa merespon ya tindakan-tindakan anak-anak dengan lebih suportif ya, lebih mendukung. Mungkin diajak bicara, adek kok ada gambarnya bagus ya gitu ya, adek suka gambar ya, iya gitu, ini gambar apa, oh bagus sekali, keren, tapi akan lebih bagus lagi kalau adek gambarnya di kertas ya misalnya, atau ini ibu taruh kertas nih, ibu tempel di dinding gitu, gambarnya di sini ya nak gitu. Terus yang ini gimana Bu, yuk kita bersihkan sama-sama misalnya. Jadi tetap mengarahkan, membimbing, tapi tetap memenuhi kebutuhan mereka inisiatif dan tidak membuat mereka merasa bersalah ya. Kalau kita paham itu semuanya, maka tugas perkembangan ini akan terpenuhi dengan baik. Nah, ini dari Ki Hajar, beliau bicara tentang wiraga wirama ya. Ada 0 sampai 8 tahun, ada wiraga, raga, indera, imajinasi, bermain dan lain-lain, 9 sampai 16 tahun. 17 sampai 24 tahun gitu ya. Ada banyak konsep ya dari berbagai macam sumber, dari banyak ahli yang mengidentifikasi kebutuhan anak dalam setiap tugas perkembangannya. Oke, kembali lagi ke guru penggerak. Di sini ada modul 1, modul 2, modul 3, pasca modul. Jadi di sini memang ini tahapan di guru penggerak sendiri gitu. Tentunya kita ingin Bapak Ibu semangatnya, kesadaran tentang peran guru penggerak tidak selesai setelah selesai program ya, tapi pasca modul itu ya selamanya gitu ya. Ketika masih menjadi guru, di situ tentunya kita ingin Bapak Ibu memaksimalkan perannya. Nah, kalau kita kembali lagi ke Gunung Es, kita bicara tentang karakter gitu ya, perilaku itu kita bisa melihatnya, frame-nya, kerangkanya. Ketika kita bicara karakter, kita bicara tentang profil pelajar Pancasila. Yang kita lihat di situ hasil dari keyakinan, nilai-nilai itu adalah profil pelajar Pancasila. Dan lingkungan yang tadi kita bilang sangat besar pengaruhnya, ini adalah peran dan nilai guru penggerak di sini yang bisa menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila. Tapi memang kita harus bongkar di sini keyakinannya betul-betul harus mengakar gitu ya. Dan semua ini akan terjadi ketika ada keteladanan yang konsisten. Jadi memang Bapak Ibu suka atau tidak suka, profesi guru ini kan dianggap sebagai profesi yang harus memberikan teladan gitu ya. Kalau misalnya ada guru yang berperilaku kurang baik, mungkin masyarakat akan ada bilang, kok guru kok gitu sih gitu ya. Padahal kalau profesi lain mungkin tidak ada statement itu ya, karena memang ada harapan lebih tinggi ya dari masyarakat terhadap profesi guru. Kemudian ini semua juga akan terjadi ketika ada sistem atau aturan yang konsisten dari lembaga ya, dari sekolah.
tentunya kalau kita bicara di pendidikan. Nah, ketika kita bicara belajar, di sini ada daur belajar yang bisa kita lihat sama-sama. Pertama tentunya di sini kita alami dulu. Ketika kita sudah mengalami, kita bisa mengungkapkan pengalaman kita bisa mengambil makna, kita olah tadi ya, mengambil makna dari setiap pengalaman, kemudian kita simpulkan sebetulnya tentang apa sih ini, yuk kita terapkan setelah itu. Gitu ya. Jadi kita ingin ini juga terjadi di daur belajarnya guru penggerak. Apa yang Bapak Ibu alami dari LMS, pengetahuan yang didapatkan, kemudian diungkapkan, diolah, disimpulkan, dan akhirnya diterapkan. Gitu ya. Jadi pengetahuannya yang didapat dari LMS tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan saja. Kalau kita lihat di LMS ini juga sudah ada ya Bapak Ibu, adanya analogi proses berpikir slow tadi, thinking slow gitu ya. Kalau kita ibaratkan membiasakan berpikir lambat itu sulit tapi tidak mustahil, kuncinya harus terus dicoba dan diupayakan. Ibaratnya tuh kita lagi naik tangga eskalator yang memang arahnya dia turun tapi kita naik gitu, jadi ini memang sedang agak melawan secara alamiahnya otak memang tadi kita bicara otak reptil yang survival yang responnya cepat gitu ya, dan juga otak mamalia ya yang limbic system yang dua-duanya juga nature-nya secara alamiahnya berpikir cepat gitu, responnya cepat gitu, emosi atau bertahan hidup gitu ya, sehingga respon-responnya adalah dilawan atau ditinggal pergi atau ada di situ tapi nggak peduli gitu ya, tapi kritik, nyinyir seperti itu. Nah, kita tidak mau di situ, kita ingin yang slow thinking, yang berpikir luhur tadi, yang neokorteks tadi, sehingga kita slow thinking tapi kita melihat semua kemungkinan, melihat semua opsi dan mengambil keputusan respons yang lebih bijaksana sebagai seorang manusia. Guru penggerak seharusnya menuju ke sana, tidak reaktif gitu ya, tapi proaktif. Guru penggerak juga tidak suka membuat judgement tanpa data, tapi selalu berpikir kritis. Ya, guru penggerak juga berkolaborasi. Nah, ini nanti saya ada Padlet, Bapak Ibu, saya akan share di chat box. Bapak Ibu mohon nanti bisa mengisi Padletnya. Ini saya tadi juga sudah sampaikan Padletnya ke kelas yang sebelumnya. Jadi intinya nanti di Padlet Bapak Ibu akan melihat ini. Saya minta Bapak Ibu refleksi tentang sesi elaborasi pemahaman kita hari ini untuk melihat momen apa yang paling menantang bagi saya, rasanya apa, pembelajaran yang diambil dari sesi ini apa, kemudian penerapan ke depannya Bapak Ibu apa yang akan dilakukan. Ya, tapi sambil kita nanti mengisi Padlet ya, biar waktunya cukup, saya akan akan ngobrol sama Bapak Ibu. Ini saya tadi percepat penjelasannya biar waktu ngobrolnya lebih lama di sesi ini. Tanya jawabnya ya, kita masih punya waktu 25 menit untuk Bapak Ibu bertanya atau mau sharing, mau cerita, mau konfirmasi tentang yang tadi saya sampaikan, gitu. Monggo Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, Bu Ida Neneng, boleh? Ya, selamat sore Bu. Sore Bu Ida. Ini Bu, saya mau bertanya. Ya, tentang tuntutan peran dan nilai guru penggerak. Itu saya di bagian coach bagi rekan guru yang lain. Oh iya. Nah, di sini kan di tagihan modul itu kan kita selalu dituntut ada aksi nyata itu Bu. Ya. Nah, di sini padahal selaku peserta pendidikan, kita kan masih dalam proses belajar. Lalu apakah kami memang harus dituntut menjadi coach selama pembelajaran ini atau nanti setelah
selesai dulu, karena kan ada tuntutannya. Kita harus menceritakan kita sudah melakukan apa sebagai mentor buat rekan guru gitu, guru yang lain gitu. Oke. Sekian Bu. Iya. Jadi modul coaching sendiri nanti ada Bu di modul 2.3. Gitu Bu Ida. Jadi Bu Ida nanti akan belajar tentang teknik coaching nanti secara lebih mendalam di modul 2.3. Terus kalau sekarang udah ditanya, jawabnya apa gitu kan ya? Jawabnya yang Ibu tahu aja. Setahu Ibu, yang sudah Ibu lakukan, nggak apa-apa, karena kan belum belajar. Jadi saya yakin di modul itu bukan mencari, pertanyaan itu bukan mencari jawaban yang sempurna, sebagai seorang coach harus gimana gitu ya, tapi paling tidak apa yang sudah pernah Ibu lakukan selama ini, seperti apa gitu. Nanti sambil perjalanan masih panjang Bu Ida, masih banyak modul gitu ya. Nanti pas lagi belajar coaching boleh balik lagi kok. Oh dulu berarti yang saya sudah lakukan udah bener kok, ada yang udah bener, ada yang mau ada yang bisa di-improve lagi gitu Bu Ida. Oke, Itu terima kasih Bu. Ya. Boleh silakan, siapa lagi tadi ada yang angkat tangan? Bu Adventri ya. Bu Adventri silakan. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Sore Bu. Perkenalkan, saya Adventri Nebaho, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga Bu. Aduh, saya jadi pengen liburan ke sana ini. Ya, sila ditunggu Bu, liburannya ke sini Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ini saya hanya ingin belum terlampau paham mengenai berpikir cepat dengan berpikir lambat. Pada dasarnya begini saya mikir Bu, ketika berpikir cepat kadang itu juga menurut saya Bu diperlukan untuk kita, ya. Untuk manusia juga. Sebagai yang saya pikirkan kalau berpikir cepat itu adalah seperti gerak refleks. Kalau nanti saya salah Bu, dikuatkan, diluruskan Bu. Jadi tidak melulu kita harus berpikir secara lambat, tetapi memang sangat dibutuhkan untuk berpikir lambat dalam menganalisis segala sesuatu. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, apakah memang harus yang berpikir lambat itu, atau memang berpikir cepatnya juga kita butuh untuk berpikir cepat gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Adventri. Ini saya coba jawab, tapi kalau Bapak Ibu teman-teman CGP lain mau jawab, silakan ya, mau nambahkan. Kan kita tadi belajar bareng ya sore ini. Kalau saya, Bu Ventri, ini dua-duanya perlu, pasti ya. Pasti Tuhan menciptakan itu, pasti ada banyaklah manfaatnya. Nah, contoh gitu ya, berpikir cepat. Misalnya kita memang betul-betul dalam bahaya gitu. Kita lagi jalan, di pinggir jalan, terus ada mobil, kan kita refleks harus cepat gitu ya. Atau kita lagi jalan di pasar, tiba-tiba ada orang yang kayak mau nyopet misalnya. Atau apa, kita harus lari gitu ya. Itu contoh-contoh memang untuk survival gitu ya, untuk bertahan hidup gitu ya, sehingga reaksinya kan 3 tadi, flight, fight atau freeze gitu ya, mau dilawan. Nah tapi maksudnya tadi kan kata kuncinya kesadaran gitu ya, kesadaran bahwa memang secara alamiah 2 otak itu berpikirnya cepat, otomatis. Kalau kita sedang dikuasai oleh emosi ya, otak limbik tadi, maka itu biasanya kita tidak banyak berpikir di situ gitu. Nah, dalam guru penggerak, karena kita sedang membuat perubahan, kita sedang bertransformasi, kita
sedang mengedepankan kebijaksanaan, gitu ya, sedang berbicara tentang strategi perubahan, maka mari kita sadari untuk menggunakan bagian otak luhur tadi, gitu, sehingga kita tidak kalah atau tidak mengikuti kecenderungan alamiah kita yang memang kalau kita nggak sadari kita begitu mikirnya gitu. Misalnya Ibu Ventri mau ngajak perubahan temannya, wah saya belajar nih tentang disiplin positif, bagus banget nih, selama ini kita salah gitu ya, bukan salah ya, mungkin kita kurang tepat nih, kita harus berubah misalnya. Temennya, apaan sih begitu aja gitu. Kalau ibu pakai sistem limbik, kalau pakai emosi, yang ada ibu sebel, kesel, wah apaan sih, iya jangan-jangan aku salah ikut guru penggerak, aduh gitu ya. Atau misalnya kepala sekolah misalnya bilang, misalnya gitu, ibu bilang, Pak saya mau ngasih training nih begini, ini bagus loh Pak, nggak ada waktu Bu, ini ibu marah, ibu fight misalnya, Bapak ini gimana sih, Bapak kepala sekolah tidak mendukung program guru penggerak misalnya, ibu lawan tuh kepala sekolah, itu kan nggak pakai strategi jadinya, ya kan? Nah kita kan perlu pakai strategi kan, peran guru penggerak tadi ada nilai-nilainya juga, kolaborasi, komunikasi, respect gitu ya, hubungannya harus baik gitu, karena kita mau membuat perubahan. Kalau membuat perubahan pakai strategi, jangan pakai emosi gitu, jangan pakai fight itu gitu, jangan pakai survival. Tapi kalau ibu lagi di jalan ketemu copet ya pakai survival gitu ya. Ini konteksnya konteks guru penggerak, jadi kenapa kita mengarahkannya ke situ gitu. Jelas ya Bu Ventri ya? Ya, terima kasih Bu, jelas. Berarti yang saya tangkap karena kita seperti yang Bu jelaskan strategi, berarti cenderung menggunakan berpikir lambat untuk menganalisis segala sesuatu untuk perubahan. Terima kasih Bu penjelasannya Bu. Ya, boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan silakan. Ada yang mau menambahkan pertanyaannya Bu Ventri? Kalau enggak, boleh kita pindah ke pertanyaan lain. Pak Sofyan, boleh Pak Sofyan? Habis itu Pak Indra ya. Iya Bu. Makasih Bu ya. Yang mau saya tanya Bu tentang acuan tadi, di acuan 3, kita harus lari atau tak bereaksi dan jangan terjebak. Jadi Bapak, kalau Bapak menambahkan ya jawabannya ya? Enggak Bu, yang mau bertanyanya. Oh Bapak bertanya juga? Iya, jadi lari atau tak bereaksi dan jangan terjebak. Kalau kita lakukan itu Bu, nanti apa nggak dibilang orang kita pengijit itu? Bagaimana maksudnya itu Bu? Oh, ya, itu kan tadi reaksi otak reptil ya Pak ya, otak reptil. Otak reptil itu yang di batang otak itu fungsinya untuk survive gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, pilihannya dia adalah lawan, tinggal pergi, fight, flight ya, flight itu terbang, atau fight berantem dilawan, atau freeze. Freeze itu di situ tapi diem, kayak apa ya? Freeze itu tuh kayak diem aja gitu, terjebak diem. Itu 3 reaksi. Nah, kalau guru penggerak fight, ya makanya kita nggak mau guru penggerak terjebak di dalam 3 ini. Karena kalau Bapak lawan, orang ketika dilawan mungkin yang ada jadi berkonflik. Tujuan Bapak yang bagus tentang guru penggerak jadi nggak nyampe, konflik, komunikasinya nggak bagus, dilawan, Bapak jadi apa ya, orang yang dibenci mungkin akhirnya karena suka ngelawan, suka protes, suka ini, suka itu gitu ya. Itu jangan terjebak di situ. Jangan juga terjebak di flight. Kalau Bapak misalnya punya ide bagus, terus nggak ada yang dukung, misalnya Bapak flight, Bapak pergi, ya udah deh,
saya udah nggak mau kerjain lagi, udah nggak guru penggerak, udah susah. Nah itu flight Bapak pergi, nah nggak jadi transformasinya kalau responnya begitu. Atau yang freeze Bapak di situ tapi diem aja, nggak melakukan apa-apa, apatis, menyerah. Udah nggak bisa lah, ini susah, nggak ada yang dukung, berat nih jadi guru penggerak. Nah, kita nggak mau, jangan terjebak di 3 itu. Maunya kita gimana? Maunya Bapak pakai otak luhur tadi, yang menganalisis, coba berkomunikasi dengan baik, gitu, berkolaborasi, inovasi, ada lingkaran pengaruh. Bapak tetap saja melakukan sesuatu yang Bapak anggap baik di kelas Bapak, di lingkaran pengaruh Bapak, sehingga semakin lama bisa menjadi teladan. Orang akan lihat, oh kelasnya Pak Sofyan kok sekarang anaknya semangat ya belajarnya, sekarang datangnya pagi, hasilnya bagus, nilainya bagus-bagus. Pak Sofyan bikin apa ya di kelasnya ya? Pada datang tuh, teladan, konsisten. Bapak, mau belajar sama saya belajar di guru penggerak ini, pembelajaran diferensiasi. Saya belajar social emotional learning, saya belajar coaching. Saya coach ini, kamu saya coach. Bapak punya teknik baru mengcoaching. Wah, akhirnya pada datang, pada belajar, tambah luas, satu sekolah lama-lama, kepala sekolah percaya sama Bapak, dikasih waktu untuk kasih training, MGEP percaya, Dinas Pendidikan, gitu Pak maksudnya. Udah paham Bu. Terima kasih Bu. Iya, udah paham saya. Baik, tadi Pak Indra ya. Pak Indra, mangga. Bapak Ibu, ini link Padletnya sudah ada, boleh sambil diisi ya Bapak Ibu ya. Biar nanti selesai sesi kita juga selesai mengisi Padlet, jadi Bapak Ibu nggak ada PR. Pak Indra, silakan Pak Indra. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi kan kita dengar ada penjelasan Ibu tentang think slow dan think fast, cepat dan lambat. Menurut apa yang sudah Ibu sampaikan atau pengalaman Ibu, barangkali ada trik atau kisi-kisi yang mungkin barangkali bisa kita terapkan di lapangan. Bagaimana caranya kira-kira berpikir cepat dan bisa berpikir lambat, agar kita bisa menghindari tentu hal-hal yang barangkali kita aplikasikan di kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Pak Indra. Jawaban pertanyaannya Pak Indra nanti ada di modul 22 sama modul 31. Detailnya ya Pak ya. Tapi saya kasih ininya sedikit. Jadi gini Pak, kalau di 22 itu nanti Bapak akan belajar tentang social emotional learning, pembelajaran sosial emosional. Kenapa sih sosial emosional ini penting gitu ya? Karena kalau kita belajar tentang sosial emosional itu sebenarnya kita sedang belajar tentang pengendalian diri, Pak Indra. Gitu. Kata kuncinya pengendalian diri sebetulnya. Jadi kita sadar, kita tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau kita sadar, maka kita akan membuat pilihan sadar. Nah, bagaimana agar kita sadar? Pertanyaannya itu ya. Bagaimana agar kita sadar? Ya, kita mengenali tubuh kita, reaksi kita. Saya misalnya Pak ya, saya kepala sekolah. Ya, ada unsur jam terbang juga sih Pak Indra ya. Waktu saya jadi kepala sekolah dulu umur 30 tahun pertama kali. 15 tahun yang lalu Pak, 15 tahun yang lalu. Kalau saya ingat-ingat gitu ya Pak, kan namanya kepala sekolah pasti kita sering ya Pak, ngadepin situasi yang sulit gitu ya untuk membuat keputusan. Keputusan yang kita ambil itu nanti akan berpengaruh kepada banyak orang, akan bisa dianggap salah oleh banyak orang gitu ya.
Nah, ketika kita berpikir slow gitu ya, itu kan keputusannya akan lebih rasional, lebih baik, lebih mempertimbangkan banyak aspek dibanding kalau kita bikin keputusannya gerasa gerusu cepat gitu ya. Nah, waktu saya jadi kepala sekolah waktu masih muda gitu, itu thinkingnya masih thinking fast, Pak, masih cepat gitu. Kesadarannya, karena itu kan itunya juga kebijaksanaan ya, otak kebijaksanaan gitu ya. Jadi memang ada unsur jam terbang juga, kita belajar. Tapi memang tadi kata kuncinya juga, kita memaknai Pak, memaknai pengalaman. Refleksi gitu dari pengalaman gitu. Kita itu bukan belajar dari pengalaman loh. Gitu ya, maksudnya kita tidak belajar dari pengalaman, tapi kita belajar kalau kita merefleksikan pengalaman. Kita bisa punya pengalaman banyak, tapi kalau kita tidak mengambil waktu untuk duduk sebentar, berpikir tentang keputusan kita sebelumnya, kita nggak akan belajar apa-apa. Pengalaman tinggal pengalaman. Makanya banyak orang yang mungkin umurnya mungkin sudah senior, tapi ya ngambil keputusannya mungkin tidak sebaik anak muda yang belajar dari pengalaman, gitu ya. Jadi pengendalian diri, Pak, kalau tadi yang bisa saya sampaikan, pengendalian diri bagaimana, ya kita mengenali diri kita, mengenali emosi kita. Kita mengenali diri kita dalam arti, oh saya ini orangnya begini loh, gitu. Saya ini orangnya nggak tegaan, Pak. Jadi kalau ada guru yang misalnya minta izin ke saya karena ini itu gitu ya, saya suka udahlah gitu ya. Tapi saya kenal, saya tuh orangnya gini, makanya kalau saya mau ngambil keputusan yang lebih fair, lebih adil, saya harus tahu di situ pengenalan kepada diri kita sendiri juga penting gitu Pak, untuk bisa thinking slow tadi. Kecenderungan kita apa sih? Ini saya ini orangnya begini nih, saya kalau udah kasihan bisa bikin keputusan yang nggak masuk akal nih gitu. Nah itu kita kenali gitu Pak. Jadi itu nanti di sosial emosional, mengenali diri kita, mengenali kecenderungan kita. Di 31 juga Bapak akan belajar nanti mengambil keputusan dalam situasi dilema etika. Ya ketika situasinya kayaknya semua keputusan diambil kayaknya semuanya benar gitu. Gitu Pak Indra kira-kira. Iya. Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada lagi Bu Nur Hayatni. Boleh Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, sebelumnya saya kan berada di kelas sesi pertama tadi Bu. Ya. Jadi kan di tempat saya kan Bu susah sekali dengan jaringan. Saya kan berada di perbatasan dari Kabupaten Maneng Natal, perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Jadi saya masuknya di sesi kedua gitu Bu. Jadi ada pengaruh di LMS saya nantinya Bu. Waduh, ini kayaknya Pak Fasil yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab Bu. Ya, Bapak Ibu Fasil mungkin boleh nanti di follow up pertanyaan Bu Nur ya Pak. Ya, kalau saya mohon maaf ini teknis sekali ya. Oke. Iya, soalnya kendalanya di jaringan tadi Bu, nggak bisa masuk. Saya coba terus, jadi masuknya di jam mungkin 3 Ibu baru bisa. Komunikasikan ke Fasil. Saya rasa seharusnya sih tidak ya, karena kita kan esensinya yang penting Ibu datang ya, dan memang ada permasalahan jaringan gitu ya. Iya Bu. Tapi untuk memastikan nanti ke Fasilnya aja ya Bu ya. Oh iya. Ya, mungkin Ibu screenshot aja, ini ada Ibu ikut di sini gitu. Oh, oke ya Bu, ya Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Baik. Pak Risman, tangan Pak Risman.
Habis Pak Risman, Bu Prima ya. Oh, terima kasih Bu Andri Nur Cahyani yang sudah memberikan motivasi yang sangat besar sekali untuk saya pribadi Bu ini. Begini Bu, kita kan bicara tentang nilai dan peran guru di modul 1-2 Bu ya. Ada yang kira-kira bertanya atau konsultasi nih Bu ya. Menurut saya nilai dan peran guru itu, kalau nilai menurut saya kan efeknya itu sangat jauh sekali karena ini berhubungan dengan output dari program itu bukan. Betul. Dan menurut saya harapan kita memang guru penggerak ini bisa berjalan dan berkesinambungan menjadi perencanaan yang terus berkelanjutan ke setiap pemerintahan lah misalnya Bu ya. Jadi nilai kita itu nanti setelah contoh Bu ya, generasi sekarang sudah mulai kita masukkan dengan profil pelajar Pancasila dengan maksimal. Contoh kita sekarang di lanjutan mungkin outputnya mungkin bukan 10 atau 15 tahun ke depan. Yang mau saya tanyakan ini bukan kita bicara tentang peran untuk menghasilkan nilai tersebut. Kira-kira Bu, bagaimana kita melihat tingkat keberhasilan dari peran kita itu setelah kita lakukan? Karena ini kan kita kan mau melihat perkembangan di kelas. Apakah misalnya ada respon kenaikan responsif. Contoh buat kuis. Contoh misalnya kita sekarang kan sering dengan Jamboard. Kita buat ini responnya siswa itu cukup banyak meningkat. Dan aktivitas di kelas juga bertambah. Apa ini kira-kira sudah bisa kita masukkan sebagai poin bahwa proses yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik kira-kira. Terima kasih. Iya. Intinya Bapak ingin bertanya bagaimana mengukur ininya ya Pak, keberhasilannya ya. Iya betul. Keberhasilan program. Kalau kita runut nih Pak sampai program 3.3, modul 3.3 nanti, itu modul 3.3 itu bicara tentang program yang berdampak pada murid. Gitu. Jadi nanti di situ Bapak akan belajar tentang, semuanya ya teman-teman CGP akan belajar tentang bagaimana menyusun program yang berdampak pada murid. Gitu. Nah, di situ nanti akan ada lebih detail, Pak. Ukuran-ukurannya juga. Gitu. Jadi nanti setahu saya di Loka 7 ya, Loka 7 itu ada panen hasil belajar. Gitu. Di mana nanti para CGP akan memamerkan begitu ya, ada pamerannya, ada booth-nya, hasil-hasilnya, programnya dari masing-masing CGP. Jadi nanti masing-masing CGP akan mendesain, merancang sebuah program yang berdampak pada murid. Gitu. Nah, dampak pada murid itu nanti dilihat dari mana gitu. Salah satunya, ini nanti saya kebanyakan jelasin 3.3 jadinya ya. Bapak Ibu masih panjang perjalanannya, ini baru 1-2 CGP-nya keren banget dan nanyanya udah ke enggak. Saya memang belum ada baca modul 3.3, hanya kan materi kita bukan peran dan filosofinya untuk belajarnya Bu ya. Ini menunjukkan kalau CGP-nya keren-keren ini, udah pikirnya sampai ujung gitu. Ya, jadi nanti gini Pak Risman, di 3.3 itu di ujungnya nanti CGP akan membuat program yang berdampak pada murid. 3 kriterianya
Bagaimana kita tahu program itu berdampak pada murid itu ada 3, yaitu voice, choice, sama ownership gitu ya. Voice itu bagaimana anak punya suara, anak terlibat dalam pembuatan program. Jadi bukan hanya program dibikin sama guru, anak ngejalanin, tapi ini bikin programnya juga sama anak-anak gitu, terlibat anaknya. Choice, mereka ada pilihan-pilihan, jadi nggak hanya satu aja. Sama ownership itu mereka merasa memiliki program itu gitu. Jadi nanti ujungnya di sana Pak Risman tagihannya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Keren Pak Risman, pertanyaannya visioner. Baik, sudah jam 5, satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Tadi kita juga kan mulainya 7 menit lebih lambat ya. Jadi saya selesainya jam 5:07 juga ya Bapak Ibu ya. Bu Prima, boleh Bu Prima? Baik, terima kasih Bu Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asalnya dari SMK Negeri 1 Sipirok, satu sekolah dengan Bapak Risman Pakpahan tadi ya Bu. Oh iya. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, kegiatan praktik apa atau aksi nyata apa yang paling cocok ketika kita melakukan berpikir lambat dan kita melakukan berpikir cepat? Aksi nyatanya itu contohnya seperti apa gitu Bu Andri? Bagusnya ini kalau kita untuk contohnya ya Bu ya, kalau misalnya ada satu kasus, lebih bagus ini kita menggunakan berpikir lambat. Kalau untuk kasus ini contohnya pakai berpikir cepat gitu. Jadi karena kan kita ini kan masih muda-muda gitu Bu ya. Udah tua ya? Maaf. Saya betul Bu. Iya. Jadi maksudnya kadang-kadang maunya cepet aja gitu Bu. Kan kayak yang Ibu sampaikan tadi, Ibu udah punya pengalaman gitu. Dulunya berpikir cepat gitu. Berarti Ibu kan sudah banyak aksi nyatanya, sudah banyak pengalaman gitu. Mungkin bisa disampaikan ke kami gitu ya Bu Andri. Kemudian yang kedua, kalau indikatornya kami sebagai CGP itu statusnya belum bisa menjadi guru penggerak, apakah kami mendapat coach khusus, mungkin BIMTEK keluar kota dengan instruktur atau fasilitator gitu ya, dibina secara khusus gitu. Apakah mungkin seperti itu gitu ya Bu? Itu pertanyaannya. Kata Pak Ebada dilarang keras main fisik, maksudnya apa nih Pak? Iya, saya pun nggak paham ini. Sekalian piknik ya Bu. Karena cerita usia tadi Bu. Iya. 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 Begitu ya Bu Andri, terima kasih Bu. Jalan bersama kita. Apa ya? Kalau saya jawab yang kedua tadi, pertanyaannya apa Bu? Kalau belum bisa jadi guru penggerak, apakah ada program? Maksudnya kalau nggak lulus gitu Bu nanti? Bukan, maksudnya kayaknya kita itu bagi diri kita sendiri lah, kita menilai atau mungkin fasilitator ataupun instruktur atau PP-nya ya, melihat kita itu sepertinya belum bergerak gitu. Apakah kita akan di coach gitu Bu? Oh gitu. Setahu saya sih programnya kan sudah ada pendampingan individu ya, pendampingan individu dari pengajar praktik di setiap modul ini. Kebetulan memang kita juga sedang mendesain, dalam proses mendesain program untuk angkatan 5 gitu ya nanti, dan di situ memang ada desain di mana setiap 2 modul selesai akan ada pendampingan individu dari pengajar praktik gitu kan ya. Saya pikir itu sudah terintegrasi sih Bu di dalam program, sehingga tidak perlu ada program di luar yang standar ya, karena memang sudah ada di situ. Paling mungkin nanti intensitasnya saja Bu, kalau misalnya ternyata belum bergerak ya mungkin pengajar prakteknya jadi lebih intensif dalam mendukung gitu. Mungkin komunikasinya juga nggak hanya selalu formal ya ketika ada kunjungan, tapi bisa melalui WhatsApp atau informal itu saling mendukung lah ya, tapi koridornya sih lewat situ setahu saya, tinggal dimaksimalkan saja gitu ya.
Yang pertama, aksi nyata. Aksi nyata itu maksudnya contoh kegiatan, contoh situasinya ya Bu ya, mungkin ya. Iya, iya. Mungkin gini ya, kalau dulu saya itu misalnya ada anak gitu ya yang misalnya nggak ikut peraturan gitu ya, nggak ikut peraturan. Saya sebagai guru gitu membuat peraturan atau menjelaskan gitu ya, sedang menjelaskan di depan ada satu anak yang kesannya kok nggak perhatiin atau kurang respect gitu ya. Mungkin saya bisa tersinggung gitu, bisa langsung negur si anak itu di depan temannya gitu. Kamu kok nggak perhatikan gitu. Jadi apa ya, itu kan sebetulnya berdampak ya ke anak tersebut gitu. Saya nggak tahu, mungkin anak itu sebetulnya nggak ke saya gitu ya, bukan lagi nggak respect ke saya gitu. Tapi ketika saya masih lebih muda gitu ya dulu, mungkin saya jadi akhirnya take it personally gitu ya. Jadi kayak, ini kok nggak sopan nih anak sini ke saya, nggak, mentang-mentang saya masih muda apa, mentang-mentang saya bukan gurunya gitu, mentang-mentang saya baru guru, baru lulus kuliah gitu, jadi nggak respect nih sama saya bisa mungkin menunjukkan saya ini guru loh gitu, saya punya power loh, kamu kok gini gitu, mungkin bisa tegur di depan. Jadi take it personally gitu ya. Tapi kalau sekarang ketika ada begitu, mungkin saya lebih bisa melihat bahwa ini anak ini bukan begini, saya harus cari tahu kenapa dia begitu. Mungkin saya bisa, mungkin ketika saya lagi bicara, saya nggak langsung, kamu, kenapa kamu nggak dengerin saya gitu dari depan, tapi saya mungkin bisa jalan, pura-pura jalan keliling, terus anak itu saya deketin, saya pegang ininya misalnya. Jadi saya tetap bisa dapat ikannya tapi nggak keruh airnya gitu ya. Anak itu dengan ditepuk baunya saya deketin, saya sambil ngomong aja tapi sambil saya pegang gitu. Itu dia akan bersikap berubah ke saya di saat itu. Setelah itu kalau saya masih penasaran kenapa dia begitu, saya bisa ajak dia ngomong berdua ke ruangan saya. Gitu. Jadi saya tanya, tadi kenapa kamu waktu ibu bicara kok kamu ngomong sendiri, terus kok kamu kayaknya ngeliatin ibu sambil ketawa-ketawa, ngenyek gitu, kayak ngejek misalnya. Ibu tuh merasa kamu kayak kurang respect loh ke ibu gitu. Saya akan bicara mungkin seperti itu. Anaknya mungkin, oh maaf ya Bu, saya tadi nggak gitu, saya lagi bercanda sama teman saya loh, bukan ke ibu gitu. Itu contoh lambat berpikir cepat ya dalam bentuk respon. Kalau yang pertama responnya respon limbik sistem yang emosi gitu, dan aksi reaksi di situ. Akibatnya apa? Akibatnya anak merasa dipermalukan. Akibatnya anak merasa benci mungkin sama saya gitu. Tapi ketika yang kedua saya lebih sabar, saya lebih mungkin dia nggak gitu ke saya ini jangan take it personally gitu. Saya tanya baik-baik, itu kebijaksanaan, otak luhur saya yang bekerja untuk yang kedua gitu. Itu Bu Lydia, Bu Prima. Iya, makasih Bu Andri. Iya, agak susah saya nyari contohnya, untung dapat ya, pertanyaannya susah Bu Prima. Pak Nana kayaknya lebih banyak punya pengalaman, Pak Yadi juga nih kayaknya. Nanti pada nanya ke bapak-bapak hasilnya lebih banyak nih pengalaman. Bu Andi, boleh nggak saya merespon juga gitu, sedikit saja gitu? Boleh Pak Yadi, bangga. Belajar CGP, jadi saya juga harus minta izin nih Pak Nana ya. Bu Andri, tentang limbik sistem dengan otak luhur kita, yaitu terus tangan seperti itu. Justru di dalam program guru penggerak ini, kita sangat direkomendasikan, atau recommended itu sebenarnya adalah yang berpikir di otak luhur gitu kan. Betul. Karena ketika kita mempelajari tentang limbik sistem, justru kan kita tidak boleh terjebak gitu kan, tidak boleh terjebak dengan 3 hal, yaitu melawan karena akan menimbulkan konflik, kemudian fight juga akan menjadi diam dan sia-sia gitu kan apa yang kita pikirkan, kemudian freeze
itu juga kan menjadi diam gitu kan. Artinya justru kita disarankan itu jangan sekali-kali kita menjadi terjebak di fast thinking atau berpikir cepat gitu ya, karena itu akan berdampak kepada hal-hal yang cenderungnya itu negatif, sehingga kita menjadi tidak terlatih untuk berpikir lambat. Justru kita harus berlatih bagaimana berpikir lambat sehingga kita akan menjelma menjadi seseorang yang bijaksana. Itu yang saya pikirkan di mata Bu Andri. Iya betul Pak Yadi. Kalau di Seven Habit, kalau Bapak Ibu teman-teman mau coba mempelajari lebih lagi ya, yang lingkaran pengaruh itu sebetulnya dari Seven Habit ya. Jadi kalau di sana namanya Circle of Influence, lingkaran pengaruh, sama Circle of Concern, lingkaran kepedulian. Nah dari Seven Habit itu, habit pertama itu kan being proaktif, bukan reaktif. Nah, reaktif itu thinking fast. Aksi, reaksi, jebret gitu, nggak mikir. Nah, kita maunya being proaktif. Proaktif tuh mikir dulu, kalau ada sesuatu, stop, pikir, baru pilih, gitu. Jadi ada pikirnya di situ. Nah kalau anak-anak muda makanya kan suka orang tua bilangnya, kamu nggak mikir dulu deh, dipikir dulu, gitu kan? Dipikir dulu akibatnya. Kalau orang yang udah banyak pengalaman kan di otaknya udah banyak referensi. Ini kalau begini kejadiannya begini, kalau begini kejadiannya begini. Makanya ketika pengalaman itu kita maknai, maka maknanya akan pembelajarannya akan tersimpan di otak, bisa menjadi referensi buat kejadian yang sama yang kita alami berikutnya, kan gitu. Tapi kalau orang udah senior tapi dulunya waktu ada pengalaman juga tidak belajar dari pengalaman, ya si hikmah ibroh itu nggak akan nempel di otak, nggak bisa jadi referensi, jadi begitu aja terus, walaupun udah berkali-kali begitu aja terus, karena nggak belajar. Gitu ya Bapak Ibu, sudah jam 5:15, punten waktunya molor ini, saya harus akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu pengajar praktik gitu ya. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, belajar bersama dengan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada kesempatannya bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, belajar bareng lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.